Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau kita diizinkan untuk memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu tentang damai sejahtera. Untuk itu saya mengajak saudara membuka dari surat Filipi pasal 4. Kita akan baca ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kapan kita kehilangan damai sejahtera? Yaitu ketika kita merasa khawatir memikirkan masa depan kehidupan kita, entah itu pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Saudara, kalau kita lihat surat Filipi, itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi supaya mereka belajar untuk tidak merasa khawatir, supaya mereka mendapatkan damai sejahtera. Nah saudara, bagaimana caranya saudara supaya mendapatkan damai sejahtera itu? Yaitu Paulus mengatakan, coba kamu datang kepada Tuhan, utarakan segala permasalahanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kamu dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, karena kita tahu permasalahan kita itu ada dalam tangan Tuhan dan Tuhan siap untuk senantiasa menolong akan kehidupan kita, saudara. Saudara, sebetulnya yang paling merasa khawatir itu sewajarnya itu Paulus. Karena waktu dia adalah penjara, masa depannya nggak pasti seperti apa. Besok hidup atau mati dia pun nggak tahu. Maka kekhawatiran itu sudah seharusnya ada dalam diri Paulus. Namun Paulus tidak merasa khawatir, saudara. Mengapa Paulus tidak merasa khawatir dan tetap bisa merasakan damai sejahtera? Bagaimana Paulus bisa mengalami semuanya itu, saudara? Ada dua jawaban diberikan. Yang pertama, Paulus bisa melakukan hal itu karena dia yakin bahwa Tuhan akan tetap menyertai dia. Meskipun dia besok harus berhadapan dengan hukuman mati, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan dia, tetapi Tuhan masih tetap menyertai dia, bersama-sama dengan dia. Alasan kedua, saudara, sebagai orang percaya, Paulus telah menyerahkan hidupnya secara total ke dalam tangan Tuhan. Hal itu bisa kita lihat dalam Roma 14 ayat 8, di mana dia mengatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Saudara, Paulus bisa berpikir demikian karena Paulus telah mengenal dengan benar siapa Allah yang dia percayai selama ini. Allah yang dia percayai adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang dia percaya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dirinya. Pengenalan dia terhadap Allah itu seperti membuat dia itu merasa nggak khawatir terhadap kehidupan dia sendiri, dan itu bisa membuat dia itu merasakan damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, sebagai manusia kita tidak lepas dari rasa khawatir. Saya dan juga saudara pernah mengalaminya. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan ingin agar kita tidak terus-menerus larut dalam kekhawatiran tersebut. Ada saatnya, saudara, kita harus bisa menyingkirkan rasa khawatir tersebut dan menyerahkan permasalahan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana dengan saudara sekalian saat ini? Ketika saudara menemui masalah dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, kesehatan, harta benda, dan sebagainya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Mengkhawatirkan semua itu sampai akhirnya melupakan kekuatan Allah yang bisa menolong kita. Kalau Bapak, Ibu, dan juga saudara menginginkan damai sejahtera dalam kehidupan saudara, maka langkah yang harus kita ambil adalah singkirkan kekhawatiran tersebut. Serahkan permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih akan siap membuka jalan untuk menolong kita mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Belajar dari Paulus, utarakan permasalahan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, dalam hidup kami harus senantiasa belajar untuk menyerahkan segala permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami belajar bagaimana caranya kami boleh menyingkirkan rasa khawatir itu, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan memperoleh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk teladan Paulus yang boleh kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan memberkati saudara sekalian.